Hello everyone, so now welcome back to the professional English class. This is our first meeting after our midterm exam. So starting this week, we're going to focus more on using English in professional and work context. So we're going to talk about a lot about how to create CVs, how to create application letter, how you do a presentation, how you conduct an English work interview, English job placement interview. So for this week, we're going to talk about CV and application letter. So jadi pada awal jelas ketika Anda melamar pekerjaan, you will need two things. Anda akan membutuhkan dua hal, yaitu curriculum vitae atau CV, kemudian application letter atau surat lamaran. Nah, sebelumnya mari kita bahas terlebih dahulu. Di sini ada contoh. Salah satu dari contoh ini adalah contoh yang baik dan buruk in terms of writing your personal details. Umumnya ketika kita menuliskan CV, kita pasti akan mencantumkan informasi-informasi data diri kita. Nah, di sini ada dua contoh. Contoh yang pertama sangat-sangat komplit. Ada alamat, ada nomor telepon, ada email, ada tahun kelahiran, ada nationality atau warga negara, ada jenis kelamin, dan juga ada status pernikahan. Sedangkan di contoh yang kedua ini, dia hanya menuliskan alamat, nomor telepon, dan alamat email. Salah satu dari dua contoh ini ada yang bagus, dan salah satunya ada yang contoh yang tidak boleh atau tidak baik. So, ini adalah contoh dari personal statement. Jadi bagaimana Anda, personal statement ini, bagaimana Anda menjelaskan diri Anda sendiri dalam satu paragraf sederhana. Ada dua contoh di sini, salah satunya baik, yang satunya buruk. Contoh yang pertama, a motivated, adaptable, and responsible computing graduate seeking a position in an IT position, which will utilize the professional and technical skills developed through past work experiences in this field. I have a methodical, customer-focused approach to work and a strong drive to see things through to completion. Seseorang yang bermotivasi, adaptable and responsible, mampu beradaptasi dan bertanggung jawab, computing graduate seeking position, lulusan jurusan komputer yang mencari pekerjaan di posisi IT yang dapat menggunakan kemampuan-kemampuan baik teknis maupun profesional yang telah dikembangkan dalam dari pengalaman-pengalaman kerja sebelumnya di ranah ini. I have a methodical customer-focused approach. Saya memiliki pendekatan metodis dan metodik dan fokus pada pelanggan, dan juga dorongan yang kuat untuk melihat segala sesuatu atau mengerjakan segala sesuatu hingga selesai. Contoh yang kedua adalah I'm a hardworking individual who enjoys working. I'm excellent at meeting deadlines. I have 2 years of experience in business, and I would like to contribute to a business with my excellent skills and past work experience. Saya adalah individu yang pekerja keras, yang sangat suka bekerja. Saya sangat bagus sekali dalam memenuhi deadline. Saya punya 2 tahun pengalaman di bidang bisnis, dan saya ingin berkontribusi dalam bisnis dengan atau berdasarkan menggunakan kemampuan hebat saya dan pengalaman kerja terdahulu. Kemudian, nah, ini salah satu dari kedua ini adalah contoh yang buruk dan yang baik terkait dengan pendidikan dan kualifikasi. Kita lihat di example 1, dia di situ menuliskan Gardens Nursery, itu maksudnya adalah TK, kemudian primary school, itu SD, secondary school, SMP, kemudian A-level Sunwell, sixth form college, itu berkuliah, dia lulusan kuliahnya. Kemudian dia di situ menuliskan nilai-nilai dari
mata kuliah yang sudah dia tempuh, kemudian dia menuliskan terakhirnya adalah UCB Birmingham BSc itu Bachelor of Science, Psychology itu jurusannya. Kemudian ada contoh yang kedua, dia tidak menuliskan terlalu banyak, dia hanya langsung menuliskan Bachelor of Science, Computer Science as a University, First Class Degree with University Placement. Jadi dia langsung menuliskan bahwa dia lulusan first class atau kelas unggulan. Kemudian dia di sini bukan menulis nilainya, tetapi dia menuliskan mata kuliahnya yang dia ampu, dan dia hanya memilih beberapa yang dirasa sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh perusahaan, dan di situ prosentase di situ adalah dia menuliskan angka. Jadi kalau di yang sebelahnya itu adalah ABC, di sini dia menuliskan angka antara 1 sampai 100 itu nilai dia dan kemudian dia menuliskan 2007 sampai 2009 ada college di sini maksudnya institusi kayak diploma. Kemudian 2000 sampai 2007 itu dia hanya menuliskan secondary school, dan dia secara sederhana menuliskan bahwa dia grade secara 8 kali ujian berturut-turut, 8 tahun berturut-turut, grades-nya dia adalah grade-nya dia A, seperti itu. Di sini kemudian ada contoh menuliskan sejarah pekerjaan. Di contoh yang pertama, dia menuliskan 2011 sampai present atau saat ini dia bekerja seperti apa, kemudian 2008 sampai 2011, 2006 sampai 2018, 2005, dan seterusnya, hingga startingnya dia atau pertama kali ia bekerja adalah tahun 2000. Sedangkan contoh yang di nomor 2, dia menuliskan employment history tahun 2008 till present hingga saat ini, dan dia menuliskan job description-nya. Jadi ketika dia bekerja menjadi IT manager, ketika menjadi support officer, dia ini bertanggung jawab melakukan apa saja. Dan yang paling akhir itu dia menuliskan various job. Jadi dia tidak menuliskan secara spesifik dia bekerja di mana atau di bidang apa, tapi dia langsung mengkonklusikan bahwa dia bekerja di beberapa pekerjaan, tetapi di sektor retail. Nah, di sini kalau misalkan CV di Indonesia jarang sekali kita menuliskan hobi atau ketertarikannya. Tapi kalau di luar negeri dalam CV kita menuliskan kita tertarik atau hobi kita itu apa. Nah, di sini ada 2 contoh, ada yang baik dan ada yang buruk. Bagaimana cara menuliskan hobi atau ketertarikan Anda. Contoh yang pertama adalah di contoh yang pertama dituliskan I enjoy skiing, hiking, playing football, bird watching, and going to church on Sundays. Contoh yang kedua, I enjoy reading non-fiction books, solving puzzles, and socializing with friends and family. Nah, yang terakhir ini adalah bagaimana menuliskan tujuan atau bagaimana menuliskan nama referensi. Anda direferensikan oleh siapa untuk melamar pekerjaan. Ini ada 2 contoh. Yang pertama, dia menuliskan nama orang tersebut, posisi orang tersebut, dan nama perusahaannya. Kemudian dia menuliskan nama alamat perusahaan dan alamat email orang tersebut, tapi emailnya adalah email perusahaan. Sedangkan di contoh yang kedua, dia menuliskan nama orangnya tetapi tidak lengkap. Dia menuliskan nama perusahaannya, alamat perusahaannya, tetapi emailnya dia mencantumkan email pribadinya Mr. Evan. Tadi itu sebenarnya contoh baik dan buruk. Kalau misalkan kita kondisi perkuliahan ini adalah perkuliahan tatap muka langsung atau perkuliahan sinkron, maka di situ ada sebenarnya sebuah game. Game-nya untuk menunjukkan, kalian akan saya minta untuk menunjukkan manakah yang baik dan manakah yang buruk. So, CV. Jadi tujuannya kita membuat CV itu apa? Yang pertama pastinya CV itu is to encourage a recruiter to contact you regarding a possible job. Kalian membuat CV tujuannya untuk mengencourage atau membuat
orang yang lagi membuka lowongan kerja itu untuk menghubungimu, untuk menawarkan kesempatan untuk bagi Anda untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Jadi ketika Anda membuat CV, make sure you write your CV from the point of view of the person who will receive it and examine. Jadi ketika Anda membuat CV itu buatlah dengan sudut pandang orang yang akan menerima atau membaca CV tersebut. Jadi ketika Anda membuat CV, bayangkan bahwa orang yang akan membaca Anda ini adalah seorang HRD dari perusahaan atau organisasi atau institusi. Anda ini akan membaca atau menerima orang dengan CV yang seperti apa. Jadi Anda harus memahami, ada 4 poin yang harus Anda pahami atau mengerti. Yang pertama, use a format that will be familiar to the reader. Gunakan format yang mudah dipahami bagi pembaca. Jadi tidak perlu bikin format yang terlalu kompleks, terlalu rumit hanya untuk mengesankan orang lain, tapi gunakan format yang sederhana saja. Jadi untuk memastikan bahwa orang yang membacanya ini mengerti apa yang dia baca dan apa yang dia lihat. Yang kedua, only include details that are relevant to the job you're looking for. Hanya cantumkan informasi-informasi yang relevan dengan pekerjaan yang Anda cari. Tidak usah dikasih embel-embel informasi yang sesungguhnya tidak dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Clearly highlight your skills and qualification. Pastikan Anda menunjukkan skill dan kualifikasi yang Anda miliki, tetapi jangan terlalu, don't oversell yourself. Jangan terlalu menjual diri Anda secara berlebihan. Karena you have to be honest, you have to be accurate, and as objective as possible. Jika Anda merupakan seorang HRD, apakah Anda mau merekrut diri Anda sendiri berdasarkan skill atau kemampuan Anda sendiri, dan Anda harus menilainya secara jujur. Jadi, yang pasti, a CV, a curriculum vitae is not, yang pastinya adalah kalian tidak seharusnya menuliskan segala detail sejarah, karir, atau pendidikan, atau informasi personal Anda. Dan kurikulum vitae ini, ketika Anda melamar pekerjaan, jangan sampai Anda bereksperimen dengan kemampuan desain Anda. Anda mungkin memiliki kemampuan untuk mendesain entah itu berkas atau poster dengan sangat hebat sekali, tapi tolong jangan digunakan CV Anda sebagai sebagai wadah untuk eksperimen tersebut. Nah, ini adalah contoh yang, ini kita bahas terlebih dahulu contoh-contoh yang sebelumnya. Ini adalah contoh yang pertama mengenai mencantumkan personal details. Nah, the bad CV atau CV yang buruk itu sebenarnya ada pada example 1, yang ini. Yang baik, mencantumkan informasi pribadi yang baik adalah di example atau contoh yang kedua. Nah, dalam headingnya atau ketika heading penulisan identitas Anda, the full name is in large, bold letter, and centered on the page. Jadi, terus yang kedua, your email should be professional. Itu pastikan ketika orang membaca data diri Anda, orang itu tahu siapa nama Anda. Jadi pastikan namanya itu ada. Di sini kan tidak ada. Yang kedua, emailnya itu harus profesional. Emailnya di sini adalah coolguy007. Email ini jelas tidak membantu untuk mengidentifikasi siapakah pengirim dari CV ini. Kemudian, alamat. Nah, kalau misalkan di CV yang umumnya kita temui di Indonesia, kita pasti akan mencantumkan alamat. Tetapi, mungkin terkadang kita menuliskan alamat secara mendetail seperti apa yang ada di KTP untuk mencocokkan data diri kita. Tapi kalau misalkan di luar negeri sama alamat juga ditulis, tetapi jangan sampai alamat itu besarnya atau fontnya itu sama dengan tulisan nama kalian atau informasi-informasi yang lain. Jadi tidak seharusnya yang namanya alamat itu memakan tempat yang sangat banyak dalam data diri kalian. Dan yang terakhir ini terkait dengan identitas-identitas tambahan seperti tanggal lahir, jenis kelamin, status pernikahan, nasionalitas, itu biasanya tidak disarankan atau tidak dianjurkan untuk diberikan, kecuali memang itu adalah persyaratan atau
memberikan informasi yang dibutuhkan. Di Indonesia kita akan menuliskan secara mendetail, bahkan kita menuliskan agama kita apa. Tetapi buat di luar negeri, the less information you gave, it'll be much better to avoid identity fraud. Semakin sederhana informasi atau semakin sedikit informasi data diri kalian yang kalian berikan, itu akan jauh lebih ditekankan atau disarankan karena dikhawatirkan akan adanya identity fraud atau pemalsuan identitas. Kemudian, salah klik. Oke. Ini adalah personal statement. Jadi satu paragraf yang menjelaskan diri kalian. Ini biasanya kalau di luar negeri kita harus menampilkan hal tersebut. Kalau di Indonesia kita jarang ya, di CV Indonesia. Nah, ini ada 2 contohnya. Contoh yang buruk itu sesungguhnya adalah contoh yang kedua. Jadi yang mengatakan I'm a hardworking individual, enjoys working, excellent at meeting deadlines, dan lain-lain. Itu adalah contoh yang tidak baik dibandingkan dengan contoh yang pertama. Nah, alasannya kenapa? Yang pertama, avoid vague statements that are not specific enough to carry any weight or meaning. Tidak perlu menuliskan pernyataan-pernyataan yang tidak terlalu spesifik atau tidak terlalu berguna. Kasarannya seperti itu. Personal profile needs to be punchy and should outline your personal characteristic as it relate to the role you're seeking or applying for. Seharusnya itu cukup sederhana dan cukup quote menjual karakteristik Anda sebagai seorang individu, dan itu yang berkaitan dengan pekerjaan yang ingin Anda apply. Jadi bila Anda apply pekerjaan mungkin sebagai di organisasi perempuan, maka Anda mungkin Anda menuliskan bahwa saya saya memiliki passion saya memiliki jiwa sosial yang tinggi. I have passion in social justice. I have passion in gender issues. Seperti itu. Nah, all section of a CV, including the personal details, should be appropriately labeled. Semua bagian dari CV, termasuk dengan informasi mendetail, informasi pribadi Anda, sebaiknya dituliskan dengan baik. Jadi tidak hanya menjual dengan I'm excellent at meeting deadlines, 2 years experience, bla 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 bla. Itu masih kurang spesifik untuk menjelaskan. Apalagi di kalimat terakhir, my excellent skills and past work experience. Excellent skills, ini skills dalam apa yang dimaksud? Anda bekerja di bidang bisnis, apakah Anda sebagai, maksudnya di sini menjelaskan excellent skills Anda ini sebagai dalam bidang perencanaan kah, atau dalam bidang operasionalnya, ini harus dijelaskan. Ini dalam menuliskan experience, education and qualification, ini contoh yang tadi sudah saya tunjukkan. Kemudian contoh yang tidak baik ini sebenarnya yang pertama. Karena yang pasti entries needs to be in chronological order. Jadi pastikan susunannya ini tersusun secara kronologis. Jadi secara berurutan. Omit irrelevant and outdated education. Jadi tidak perlu kalian mencantumkan pendidikan kalian mulai dari zaman TK. It's very, very unnecessary and it's really, really irrelevant. Itu tidak ada pendidikan kalian ketika TK, pendidikan kalian ketika SD dan SMP tidak ada kaitannya dengan kualifikasi Anda ketika Anda dewasa. Dan ini yang paling membedakan antara CV di Indonesia dengan di luar negeri. Kalau di Indonesia, umumnya orang akan memasukkan semua informasi pendidikan, sedangkan di luar negeri, umumnya mereka hanya menuliskan paling awal adalah pendidikan SMA, kemudian pendidikan perkuliahan mereka, tetapi tidak sampai ke SMP, SD, dan lain-lain. So, expand on important education and list some relevant modules. Kalau kita lihat di contoh yang kedua, dia tidak menuliskan semua mata kuliahnya, tetapi dia hanya memilih mata kuliah yang sekiranya sesuai dengan apa yang diinginkan atau dicari oleh perusahaan.
And don't forget, maintain the same structure and format throughout your CV. Pastikan format dan struktur yang digunakan untuk menuliskan atau menyusun ini sama semua. Kalau dilihat di contoh yang pertama ini, awalnya dia menuliskan tahun, kemudian menuliskan institusi sekolahnya, tetapi di bagian bawah dia bahkan tidak hanya menuliskan tahun, tapi juga menuliskan bulan. Nah, ini kan ada inkonsistensi. Jadi pastikan semuanya konsisten. Ini adalah work experience, contohnya. Contoh yang tidak baik itu adalah contoh yang pertama, yang ini dibandingkan dengan contoh yang kedua. So for each entry, the following is required: name of the company worked in, starts and end dates, month or year format, job title, and main task performed. Ketika Anda menuliskan pengalaman kerja Anda harus menuliskan secara spesifik. Anda bekerja di perusahaan apa, di bagian apa, dan dituliskan juga bulannya. Jadi tidak hanya sebatas tahunnya saja. Sama dengan yang pendidikan tadi, amid irrelevant, otherwise insignificant work experience, tidak usah dimasukkan pengalaman-pengalaman yang sekiranya tidak sesuai atau tidak diperlukan oleh perusahaan yang akan Anda lamar. Do not use too many jargons or technical terms many readers will not understand. Jangan gunakan istilah-istilah yang tidak dipahami oleh orang umum. Jadi ketika Anda menuliskan, seperti contoh di tahun 2002 ada Packer Packaging Products LTD, ini Packer ini maksudnya apa? Tidak semua orang memahami pekerjaan Packer ini sebenarnya mereka job description-nya apa. Dan sama, presentation of the information is equally important as the content. Pastikan penjabarannya atau layout Anda menuliskan pengalaman kerja ini rapi dan konsisten dari awal sampai akhir. Kemudian penulisan hobi atau ketertarikan atau interest kalian. Contoh yang buruk adalah yang pertama, contoh yang baik adalah yang kedua. Ini adalah tips yang sering sekali saya dapatkan dan juga saya bagi kepada orang-orang lain adalah ketika Anda diminta untuk menuliskan hobi atau ketertarikan, make sure you write that you like to read. Sebisa mungkin Anda tuliskan bahwa Anda suka membaca. Karena itu akan memberikan informasi bahwa Anda ini orang yang mau belajar. Walaupun Anda mungkin bacanya adalah baca komik dan lain-lain, silakan. Tapi Anda tulisnya adalah Anda suka membaca. Tapi jangan ditulis Anda baca komik. Just write that you like to read. That's enough. Do not mention any irrelevant hobbies on your CV that do not add additional value to your application. Yang relevan dengan aplikasi Anda. Bird watching itu hal yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan apapun sebenarnya. Do not disclose any political or religious affiliations. Ini satu yang harus ditegaskan ketika kita di perusahaan internasional. Jangan tuliskan hal-hal yang berkait dengan isu-isu sensitif. Tidak perlu dituliskan afiliasi politik ataupun agama Anda. Jadi contoh di paragraf ini adalah going to church on Sundays. Satu sisi itu terlihat bagus karena itu menunjukkan dia orang yang religius, tapi di ranah profesional atau pekerjaan itu adalah hal yang tidak sebaiknya dituliskan. And avoid listing too many hobbies. Karena argumennya adalah kalau hobinya sebanyak itu, kira-kira kapan mau fokus untuk kerjanya? Jadi tuliskan hobi-hobi yang sekiranya dapat memberikan nilai plus bagi Anda ketika Anda melamar sebuah pekerjaan. Ini adalah contoh menuliskan referensi, orang yang memberikan referensi. Contoh yang buruk di sini sesungguhnya adalah contoh yang nomor 2. Yang pertama karena orang yang memberikan referensi namanya harus dituliskan secara lengkap. Di sini contohnya dia menuliskan namanya adalah Mr. Evan. Evan siapa kita tidak tahu. Tuliskan juga posisi orang yang memberikan referensi ini. Di sini dia hanya menuliskan perusahaannya, tetapi kita tidak tahu Evan ini dia bekerja di bidang apa. Siapa tahu Evan ini adalah satpamnya, tapi dia memberikan referensi. Who knows? And orang yang memberi referensi ini, jabatan orang yang memberikan referensi ini berpengaruh kepada
potensi atau pandangan perusahaan yang akan menerima Anda. Semakin tinggi jabatannya yang memberikan referensi, itu akan semakin bagus Anda terlihat oleh perusahaan. Do not disclose anyone's private contact details on your CV, except with permission. Jadi jangan tuliskan informasi-informasi yang sangat privat tanpa persetujuannya. Contoh di sini, keduanya mungkin ada sama-sama nomor teleponnya, tetapi di sini di Mr. Evan ini, email di sini menuliskan adalah email pribadi. Nah, buat orang luar negeri, email ini adalah media atau saluran komunikasi yang sangat-sangat aktif digunakan dibandingkan dengan di Indonesia ya. Jadi ketika kita mencantumkan nama orang yang memberikan referensi, sebisa mungkin just write down their work email instead of their personal email. Dan di sini yang dituliskan adalah alamat email pribadinya. So, jadi sesungguhnya format atau outline dalam penulisan CV itu yang seperti apa? So the most common order is outline. Is first of all it's a name and the personal details. The third is objective, personal statement, or executive summary. Itu adalah yang satu paragraf yang menjelaskan diri Anda. Kemudian your education and your work experience, their skills, personal interest, publications. Ini kalau kalian melamarnya di bidang akademis. Dan yang terakhir adalah references atau referensi. Nah, sebelum Anda melamar sebuah pekerjaan, ada beberapa hal yang harus Anda pertimbangkan sebelumnya. Yang pertama adalah, am I more interested in a career where I can use my skills, or which one will satisfy my interest? Saya ini tertarik karir yang akan menggunakan skill saya atau memaksimalkan penggunaan skill saya, atau hanya untuk memenuhi ketertarikan atau kesukaan. And how would I describe myself in one sentence? Bagaimana cara saya mendeskripsikan diri saya dalam satu kalimat atau satu paragraf? What are my greatest skills and how might they match the job I'm looking for? Sebenarnya skill terkuat saya dan bagaimana mereka dapat, bagaimana skill tersebut sesuai dengan pekerjaan yang saya cari. What are my major accomplishment? How might these be relevant for a particular job? Sesungguhnya sebelum Anda melamar pekerjaan, Anda juga harus mempertimbangkan sebenarnya accomplishment atau pencapaian terbesar saya selama ini itu apa. Dan itu relevan nggak sih dengan pekerjaan yang ingin saya apply? Apakah saya ini suka bekerja sendiri atau saya suka bekerja dengan tim? Apakah saya mampu menjadi seorang pemimpin dari sebuah tim? Ini juga harus dipertimbangkan. Do I mind or enjoy working long hours? Apakah saya suka atau tidak masalah dengan bekerja durasi yang lama? And how well do I deal with deadlines? Ini juga adalah hal yang harus sangat-sangat dipertimbangkan karena ini yang harus dapat Anda jelaskan baik itu dalam CV Anda maupun ketika Anda interview. And what are the most important factors I'm looking for in my ideal job? Sesungguhnya faktor apa yang paling utama ketika saya mencari pekerjaan? Anda mencari, apakah faktor paling utama adalah gaji atau pendapatan? Apakah faktor utamanya adalah passion, ketertarikan, atau faktor utamanya adalah skill? Jadi memanfaatkan skill Anda sedemikian rupa. Ya. CV ini sesungguhnya dengan teknologi yang semakin modern, bentuknya tidak hanya CV on paper, yang kertas seperti yang selama ini kita ketahui, tapi juga ada bentuk baru yaitu video CV. Nah, video CV ini mungkin terkesan agak sedikit kompleks, tetapi sesungguhnya video CV ini sebenarnya cukup sederhana. Cukup mudah sesungguhnya. Yang pasti it has no distractors, so that what the HR person sees is much the same as they would see in good quality Skype call. Jadi ketika Anda membuat video CV ini pastikan Anda melakukannya dengan segala sesuatu dengan sangat-sangat sederhana. Tidak perlu ketika Anda membuat video CV, Anda harus menyewa studio atau membuat virtual background yang sedemikian kompleksnya. Tapi
buatlah sesuatu yang sangat-sangat simple. Dengan di sini disebutkan, semisal Anda melakukan interview pekerjaannya dengan menggunakan Skype pun, Anda ketika menggunakan background yang hanya berwarna putih, akan dapat membuat interviewer Anda atau HRD-nya lebih mudah untuk menangkap atau menilai diri Anda. Dan juga dengan video CV atau interview pekerjaan dengan secara online ini, Anda harus mempertimbangkan secara mendetil mengenai pakaian, rambut, bahkan lingkungan Anda ini dapat menjadi distraction. Dan ini adalah satu permasalahan yang muncul ketika kita membuat sebuah video CV, distraction. Orang ketika melihat videonya ini bisa-bisa ke distract dengan lingkungan Anda atau apa yang Anda gunakan. Video CV are shot in one session, biasanya di shoot-nya itu satu sesi aja. Jadi jangan sampai Anda berpindah-pindah lokasi hanya untuk membuat satu video CV. You can be creative, but just maintain professional. Boleh kreatif, tapi pastikan Anda profesional. Pastikan Anda punya naskah. Ini yang penting sekali. Jangan sampai Anda membuat CV itu adalah sesuatu yang spontan. Karena Anda memerlukan struktur dalam video tersebut. Use short sentences. Kalimat-kalimat yang digunakan sederhana aja dan enunciate clearly, do not speak too fast. Video CV ini pada dasarnya adalah CV Anda, tetapi dalam format video. Bagaimana Anda dapat menyampaikan informasi-informasi yang biasanya Anda tuliskan atau Anda ketik dalam sebuah video singkat yang durasinya tidak lebih dari 5 menit. Itu. Anda otomatis tidak bisa membaca Anda tahun segini, kuliah ini, tahun ini. Anda harus merangkum semua informasi tersebut, tetapi pastikan rangkuman Anda itu cukup kuat untuk menunjukkan skill dan kemampuan Anda atau menegaskan mengapa Anda layak mendapatkan pekerjaan tersebut. Oke, itu saja materi dari saya minggu ini. Untuk minggu depan, kita akan perkuliahannya dengan menggunakan YouTube Live. Linknya akan saya share di Elitat. Nanti untuk presensi minggu depan akan saya beritahukan teknis di YouTube. Diskusinya akan kita lakukan dalam komen video YouTube. Untuk presensi minggu ini, presensinya dilakukan melalui kolom diskusi yang ada di Elitat. Oke, terima kasih banyak. Thank you very much and we'll see you again next week.